Eksositosis dan endositosis adalah dua jenis intracellular transport. Eksositosis menyangkut proses pengeluaran molekul-molekul yang baru dibentuk meninggalkan sel. Molekulnya bisa berupa protein, bisa berupa karbohidrat, bisa berupa lipida. Sementara endositosis itu terkait dengan proses masuknya partikel atau cairan dari lingkungan ekstraseluler ke dalam sel. Nah, kalau menyangkut eksositosis protein sekretori, protein akan disekresikan atau dieksositosiskan itu harus mengalami satu proses yang disebut dengan modifikasi. Nah, proses modifikasinya sendiri berlangsung pada endoplasmic reticulum. Modifikasinya berupa pembentukan ikatan disulfida antara residu asam amino sistein yang menyusun protein tersebut dan penambahan rantai oligosakarida. Penambahan rantai oligosakarida ini biasa disebut dengan glikosilasi. Nah, ini adalah contoh pembentukan ikatan disulfida pada protein itu. Ini adalah proteinnya, ini adalah rantai polipeptidanya, ini adalah residu sisteinnya. Nanti sistein itu punya gugus sulfhidril yang berwarna merah ini. Nah, interaksi antara gugus sulfohidril pada sistein yang satu dengan gugus sulfohidril yang lain pada sistein yang lain itu akan menyebabkan terbentuknya ikatan disulfida ini. Nah, ikatan disulfida sendiri menjadi salah satu jenis ikatan yang ikut membentuk struktur tiga-dimensional protein. Ini contohnya misalnya pada antibodi. Antibodi itu dibangun oleh 4 rantai polipeptida, 2 rantai berat yang di dalam ini, dan 2 rantai ringan yang di ujung ini. Nah, ikatan disulfida Anda bisa lihat terbentuk antara gugus asam aminosistein yang ada di sini dengan asam aminosistein yang ada di sini. Jadi gembungan ini bisa terjadi salah satu disebabkan oleh adanya ikatan disulfida antara sistein ini. Nah, ikatan disulfida juga bisa terbentuk antar rantai yang berbeda. Kalau ini intramolekular, ini intermolekular. Jadi ikatan disulfidanya terbentuk antara rantai berat yang ini dengan rantai berat yang ini. Jadi ini ikatan disulfidanya. Ini yang intermolekular. Ini yang intramolekular. Nah, kebanyakan protein itu diglikosilasi di endoplasmic reticulum. Jadi penambahan gulanya itu terjadi pada endoplasmic reticulum, tepatnya di dalam lumen endoplasmic reticulum. Jadi supaya protein itu diglikosilasi, maka kemudian dia harus dimasukkan ke dalam lumen endoplasmic reticulum. Nanti gula yang ditambahkan itu berupa oligosakarida dengan 14 unit glukosa yang bercabang. 14 unit gula yang bercabang. Itu ditambahkannya secara en blok, secara utuh, dari satu jenis lipida yang disebut dengan dolikol. Dolikol ini adalah sejenis terpenoid. Nanti oligosakarida yang terikat pada dolikol ini akan ditransfer ke polipeptida atau protein yang akan diglikosilasi dengan menggunakan satu jenis enzim yang disebut dengan oligosaccharide protein transferase. Ditambahkannya kemana? Pada residu asam amino asparagin yang terangkai dengan
asam amino yang lain, dan serin. Jadi urutannya asparagin, X, dan serin. X ini bisa asam amino apa saja kecuali prolin. Itu yang urutan ini yang dikenali oleh enzim oligosakaril protein transferase ini. Jadi nanti di bagian ujung asparagin ini oligosakarida ini ditambahkan. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah protein yang sedang menyisip di lumen retikulum, yang sedang menyisip pada membran retikulum endoplasma. Ini begitu ujung yang mengandung asparagin ini masuk ke dalam lumen, nanti kemudian enzim oligosakaril transferase ini akan menambahkan 14 unit glukosa ke residu asparagin yang ada pada protein yang sedang tersisip ini. Ya, nanti ikatan antara fosfat dengan N-asetylglucosamine akan putus, kemudian ini 14 unit gula ini akan ditambahkan utuh ke sini. Itu namanya penambahan secara N block. Tambahkan secara utuh. Oke, ini kurang lebih proses detailnya. Jadi dolikol yang tersisip pada membran endoplasmic reticulum ini adalah lumennya, ini adalah sisi sitosol. Nah, nanti kemudian dolikol ini akan ditambahkan fosfat, kemudian 2 N-asetylglucosamine, kemudian 5 unit manosa, sehingga di tahap ini dolikol sudah mengikat 2 N-asetylglucosamine dan 5 unit manosa. Nah, setelah seperti ini, nanti dolikol ini akan bersalto ke sini, sehingga kemudian ujung yang tadinya di sisi sitosol ini akan pindah ke lumen endoplasmic reticulum. Nanti di lumen itu akan ditambahkan lagi 4 molekul manosa, kemudian ditambahkan 3 unit glukosa, sehingga dolikol memiliki mengikat 2 N-asetylglucosamine, 9 manosa, dan 3 unit glukosa. Jadi kalau ini adalah dolikolnya yang berwarna kuning ini adalah pirofosfatnya. Ini adalah 4 unit gula yang ada di ujung sini. Nanti ini diputus di sini antara fosfat dengan N-asetylglucosamine diputus, kemudian dipindahkan ke protein yang mau diglikosilasi ini, tepatnya di residu asam amino asparaginnya. Nah, nanti ada protein-protein tertentu yang harus tetap ditahan di dalam lumen retikulum endoplasma. Nah, protein-protein yang harus ditahan biasanya memang harus ada di sana. Misalnya enzim yang berfungsi memindahkan unit oligosakarida ke protein yang mau diglikosilasi, oligosakaril transferase, itu harus ditahan di dalam itu. Kemudian protein-protein yang akan membentuk ikatan disulfida harus ditahan di sana. Nah, protein-protein seperti itu bisa berada di sana karena memang mengandung satu jenis sequence yang disebut dengan endoplasmic reticulum retention signal. Nah, kalau ada protein yang salah melipat, biasanya protein-protein itu tidak akan dikeluarkan dengan menggunakan vesikula. Jadi hanya protein-protein yang melipat dengan betul yang akan dikeluarkan dengan menggunakan vesikula. Tapi protein yang salah melipat itu akan diikat oleh satu jenis protein namanya chaperone. Nanti dengan menggunakan chaperone ini, jadi kompleks protein dengan chaperone ini akan meninggalkan lumen endoplasmic reticulum menuju ke sitoplasma untuk dimarking dengan menggunakan ubiquitin. Nanti di sini terjadi poliubiquitinasi, sehingga kemudian sel mengenali bahwa protein ini harus dihancurkan. Nah, kalau harus dihancurkan, harus dimasukkan ke dalam satu struktur yang disebut dengan proteosom untuk dihancurkan. Nah, ini tahapan
proses penghancuran protein yang salah melipat pada sejenis jamur. Nanti coba Anda pelajari sendiri rangkaian reaksinya seperti apa. Nah, proses modifikasi protein itu biasanya dilanjutkan pada kompartemen sel yang lain yang disebut dengan badan Golgi. Badan Golgi kalau disayat melintang kurang lebih seperti ini. Ini berupa tumpukan. Yang warna hijau ini adalah lumen badan Golgi. Nah, kalau mau disederhanakan, Golgi ini bisa dibagi menjadi 3 wilayah. Kalau ini adalah posisi nukleus, maka ini disebut dengan cis Golgi. Yang tengah namanya medial Golgi, yang di ujung sini namanya trans Golgi. Jadi yang lebih dekat ke membran sel namanya trans Golgi. Nah, jadi kalau sudah dilakukan modifikasi protein di retikulum endoplasma, nanti protein itu akan lepas dari retikulum endoplasma dengan cara bertunas. Nanti membentuk vesikula. Vesikula itu nanti akan berfungsi dengan membran badan Golgi. Nah, nanti di badan Golgi terjadi proses modifikasi lanjutan. Bisa berupa penambahan unit gula atau pembuangan unit gula yang ada di rantai oligosakarida itu. Reaksinya berlangsung berantai mulai dari cis Golgi, kemudian medial Golgi, dan terakhir terjadi di trans Golgi. Nah, yang lain adalah endositosis. Endositosis itu ada 2 jenis, ada fagositosis, itu menyangkut proses memasukkan partikel dari luar sel ke dalam dengan cara fagositosis. Nanti vesikula yang mengandung partikel tadi yang disebut dengan fagosom. Nah, kalau kemudian yang dimasukkan itu berupa molekul kecil yang dibungkus dengan vesikula dengan diameter lebih kecil dari 150 nano, maka prosesnya disebut dengan pinositosis. Pinositosis. Ini adalah bakteri yang sedang ditelan oleh sel-sel fagositer ini. Jadi fagositosis itu hanya terjadi pada sel-sel tertentu saja, seperti misalnya makrofag. Tapi khusus untuk pinositosis itu terjadi pada semua jenis sel. Ini gambaran proses fagositosis bakteri tadi. Nah, pinositosis sendiri itu menggunakan klatrin untuk membentuk vesikulanya. Ini kurang lebih gambarannya. Jadi ini kalau dalam membran sel, ini adalah proses endositosisnya. Ini disebut dengan early endosome. Nanti kalau kemudian sudah agak jauh dari membran sel, ini sudah namanya late endosome. Nah, late endosome inilah nanti akan berfusi dengan vesikula yang disebut dengan lisosom, sehingga kemudian bahan yang ada di dalam vesikula endosome ini bisa dihancurkan oleh enzim-enzim yang terdapat pada lisosom tadi. Nah, pH di dalam endosom itu sekitar 5. Jadi dia pH-nya asam. Karena enzim-enzim yang ada di sini itu bekerja di suasana asam. Supaya keasaman ini bisa terbentuk, maka ada pompa protein yang berfungsi untuk memaksa proton H masuk ke dalam vesikula endosom ini, sehingga pH-nya bisa ditahan di sekitar ini. Oke, itu kuliah tentang intracellular transport dan protein sorting. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.